Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti dari video sebelumnya mengenai project management, kita sudah mulai. Tadi kita sudah paham bagaimana kita membuat eh, apa namanya suatu simbol-simbol untuk memetakan sebuah pekerjaan. Nah, dari pekerjaan ini kita sudah bisa membuat tadi seperti ini ya. Kita ada hasil dummy, kemudian kita praktekkan kalau dalam schedule gancarnya akan seperti ini nanti. Begitu dengan kegiatan proyek kalau ada dummy-nya tentunya pasti seperti ini harus. Nah, contoh soal yang kita realnya ini ada contoh soal, ada kegiatan A. Biasanya suka ada sebelum kegiatan A ada apa, lalu kemudian sesudah kegiatan A apa, waktunya berapa lama, biayanya berapa, begitu. Dan kegiatan B sebelumnya berapa kegiatannya, dan kemudian sesudahnya, dan seterusnya. Ini contoh kegiatan A adalah setelah kegiatan A. Nah, harus mau nggak mau dari soal ini harus kita transfer menjadi sebuah peta. Peta ini misalnya kegiatan A, ini kegiatan A, kegiatan A, ini kegiatan A. Sebelumnya apa? Kosong, nggak ada. Setelahnya apa? D. Kegiatan setelah A itu D. Oke, setelah A itu D. Kegiatan B apa ini? Sebelumnya apa? Kosong kan. Kegiatan B ini setelahnya apa? Kegiatan C dan D. Kenapa disebutkan? Karena ini ada dummy. Ini seolah-olah ini sebenarnya nyambung ke sini, tapi tanpa ada kegiatan, tapi ini nyambung. Berarti kegiatan B ini setelah C sama, setelah dari B ini kegiatan berikutnya adalah C sama D. Makanya disebutkan kegiatan B adalah D sama C. Waktunya 2, jumlahnya. Kegiatan C itu sebelumnya apa sih? Kegiatan C ini sebelumnya adalah B. Sesudahnya apa? E sama G. Oke, kita cek. Ya, kegiatan ini adalah B, setelahnya adalah E sama G. Ya, betul ya. Kemudian kegiatan D. Kegiatan D adalah sebelumnya adalah A sama B. Kegiatan G ada sebelumnya apa? Kegiatan E. Kegiatan E ini. Kegiatan E sebelumnya apa? C. Setelahnya apa? F. C sama F. Oh, tadi apa? D ya. Oh, kegiatan D. Begitu tadi kegiatan D sebelumnya apa? A dan B. Karena kenapa nyambung? Karena ini ada dummy. A dan B. Kegiatan D itu sebelumnya A sama B, setelahnya adalah F. Oke, kemudian F. F sebelumnya apa? F itu sebelumnya D sama E. Setelah itu apa? Kosong. Kegiatan G itu adalah kegiatannya adalah C. Setelahnya apa? A. Kemudian kegiatan H itu adalah sebelumnya ada G, setelahnya apa? Kosong. Jadi tadi mana? Kecepatan. Nah, sebentar. Yang ini ya. Ya. Nah, ini yang ini tadi udah dicek, ternyata betul satu kasusnya. Jadi step kita kalau kita dapat soal seperti ini, maka kita harus memetakan dalam bentuk seperti ini, apa jaringan jejaring seperti ini. Kemudian baru kita hitung. Tadi kan sini kita sudah taruh nilai waktunya, baru kita petakan. Kalau 5 berarti 0 tambah 5 5. 5 nanti tambah 3 8. 8 tambah 2 10. Nah, jalur ini gimana? Yang ini yang di atas dulu ya. 0 tambah 2 2. 2 tambah 1 3. 3 tambah 1 4. 4 tambah 5 9. Nah, kita harus membedakan pada saat kita bandingkan 10
Ini yang jalur ini ada 9, berarti pilih yang paling besar. Kalau di atas pilih yang paling besar 10. Begitu pula dengan kita jalurnya ke atas, 2 tambah 2 tambah warna kosong di 2. Nah, pada saat ini berarti 2 di sini harusnya 2 dibanding 5, ini kan 5 ya. Berarti yang paling besar apa? 5, berarti pilih yang 5. Begitu pula dengan yang ini jalur ini, 2 tambah 1 3 tambah 2 5 dibanding tadi 8, jalur yang dipilih berarti 8 taruh. Jadi yang tadinya perbandingannya 3 tambah 2 5 dibanding 8, lebih besar 8, berarti 8 ditaruh. Oke. Nah sekarang tarik mundur. Kalau udah 10 ini terakhir, berarti taruhlah 10 di sini di bawah. Baru kita tarik mundur. 10 dikurangi 5 kurangi 1 4. Oke. Sampai di sini dulu. 10 kurangi 2 8 ada 2 jalur nih. 8 kurangi 3 5. Nah, sekarang 8 kurangi 2 5. 5 dibanding 4, mana yang lebih kecil? Jadi yang di bawah ini pilihannya, kalau ada satu pilihan cari yang paling kecil. Ini kebetulan yang paling kecil 4. Taruhlah 4 di sini. Jadi kan 10 kurangi 2 8 kurangi 2 5 dibanding 4, yang paling kecil 4, berarti 4 ya. Terus kemudian dari berikutnya tadi kan 8 kurangi 3 5 kurang 5 jadi 0. Nah dari tadi 4 kemudian kurangi 1 3, taruh 3. Nah sekarang ada dummy di sini, 8 kurangi 3 5 dibanding 3, mana yang paling kecil? Berarti 3 yang diambil, masukin. Kemudian 3 baru kurangi 2 0. 3 kurangi 2 1 yang paling kecil 0, berarti ini yang dipilih. Jadi kalau kita lihat, setelah kita lihat ternyata critical path-nya itu adalah itu yang memiliki atas kolom waktu atas sama bawahnya itu sama, 10 8 8 5 5 0 0. Jadi critical path-nya itu adalah A, D, sama F. Nah, total yang dikerjakan waktu penyelesaian ternyata 10 hari. Kalau kita gambarkan ke dalam bentuk schedule Gantt akan seperti ini. Jadi kita yang merah ini adalah critical path-nya, A, D, sama F. Jadi kalau kita lihat ini yang paling, artinya pekerjaan di bawahnya di ini tidak boleh melebihi dari tadi yang titik-titik tadi. Nah, ini tidak boleh dari paling maksimum seperti ini kalau digeser-gesernya. Jadi tetap saja ini yang menjadi patokan. Oke, kalau kita ini kan tadi baru kita bicara schedule. Sekarang terhadap biaya. Nah, jika tadi datanya adalah ada biayanya, tentunya harus kita rubah dulu menjadi biaya dari kegiatan tersebut, dirubah per harinya berapa. Kalau sudah kita gambarkan per harinya berapa, maka kita akan tulis di sini. Kegiatan A ini kan tadi berapa sebelumnya, 1 juta ya, 1 juta dalam 5 hari, berarti per harinya 200. Taruhlah di sini 200 juga sama, ternyata dibagi-bagi 1.500. Ini kegiatan cuma 4.000 dan terusnya. Begitu aja ini. Jadi kalau kita lihat ini, kita bagikan, kalau kita tambah hari pertama itu keluar uang berapa? 200 tambah 1.500 jadi 2.700. 2.000 sama 1.500 2.700. Begitu pula 2.000 tambah 200 tambah 4.000 adalah 4.200 dan seterusnya. Kalau kita ambil ini bentuknya ada gelombang, ada ini, kita taruhnya di sini. Ada semacam grafik di kegiatan setiap tadi penjumlahan dari atas sampai bawah. Nah, kalau kita kumulatifkan, misalnya 27 di sini ditambah 2.700 jadi naik di sini. 2.700 tambah 2.900 tambah 4.200, nanti si grafiknya ada di sini terus. Dan seterusnya itu diagram kumulatifnya akan berbentuk semacam kurva S.
Kalau kita lihat, nah ini kalau kita mengerjakan bisa ditarik. Nah, kita bisa saja, itu kan berarti yang kurva S ini adalah merupakan patokan kita dalam mengatur biaya. Jadi kalau dalam pelaksanaannya ternyata nah ini adalah kalau ternyata ini terjadi pembengkakan biaya pada saat awal, kita bisa tekan sampai ke bawah supaya dia landai. Itu kira-kira fungsi dari S-curves. Oke. Nah, kalau kita perkiraan durasinya ada disebut dengan selanjutnya nanti akan kita bahas lagi mengenai bagaimana kita kasus berikutnya tentang durasi. Oke, untuk selanjutnya kita istirahat.